Video kali ini kita akan belajar sudut keliling dan tali busur. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas sudut keliling dan sudut pusat. Pertemuan sekarang kita akan coba bahas soal seperti ini. Silakan di pause dulu lalu dicoba. Ya, kalau belum paham disimak lagi materinya. Video yang pertama adalah video ini. Ya, bisa dilihat di playlist ya. Nanti saya sertakan juga di kolom deskripsi dan komentar untuk memudahkan pencarian video pertama tentang sudut keliling, sudut pusat. Diingatkan, ini yang kita bahas di video pertama. Sekilas mengingatkan. Pada gambar di samping, ACB adalah 32 derajat, hitunglah besar AOB seperti itu. Jadi ini 32 derajat. Maka AOB berapa? Ada beberapa tipe di sini tentang sudut keliling dan sudut pusat. Ini disebut dengan sudut keliling karena nempelnya di kulit lingkaran. Ini disebut sudut pusat karena nempelnya di pusat. Begitu. Ini pun sama, sudut keliling karena di kulit lingkaran ini. Ini adalah sudut pusat. Ini sudut keliling, ini sudut pusat. Berarti ini sudut keliling, ini sudut pusat. Berlaku dua kalinya. Kalau keliling 90, pusatnya 180. Kalau keliling 105, pusatnya 210. Kalau keliling 30, pusatnya 60. Berarti kalau keliling 32, maka di sini dua kalinya yaitu 64. Ini selalu dua kalinya, ini selalu dua kalinya, ini selalu dua kalinya. Berarti ini pun dua kalinya adalah 64 derajat. Silahkan disimak lagi contoh-contoh lain di video yang pertama tentang ini. Begitu, ini cuma mengingatkan secara ringkas saja. Apakah ini sudut keliling juga? Sudut keliling itu dibentuk dari pertama pusat dulu, ditarik garis dari pusat, ditarik garis dari pusat. Baru ujungnya ditarik dan ditarik bertemu. Ini disebut dengan sudut keliling. Ya, jadi bukan yang ini sudut keliling. Bukan ini. Karena harus dari sumbernya dari pusat dulu. Dari pusat ada garis baru ditarik. Dari pusat ada garis lalu disatukan pada keliling. Ini dari pusat ada dua garis lalu mereka disatukan di kulit. Ini dari pusat ada dua garis lalu mereka ditarik garis masing-masing dan bersatu garisnya. Itu disebut dengan sudut keliling. Sekarang kita akan pelajari sudut keliling dan tali busur. Ini busur dan tali busur. Tali busur ini seperti ini. Ini kulit lingkaran, lalu kita buat garis ya yang memotong. Itu disebut dengan tali busur. Kalau ini diumpamakan busur, busur panah ya. Busur panah itu yang bagian kayu. Ini busur. Nah, lalu ada talinya kan untuk ditarik jadi panah begitu. Makanya disebut dengan tali busur karena seperti busur. Itu untuk mengingatnya. Ini tali busur. Nah, kalau dari tali busur ini ujung dan ujungnya kita tarik garis sembarang, misalkan melalui titik pusat. Lalu dari sini pun ditarik lagi garis sembarang supaya berhimpit di kulit. Maka misalkan 22 derajat ya, misalkan 20 derajat, maka kalau kita buat garis lain yang sama-sama dari ujung dan ujung lalu kita tarik sembarang, ini melalui pusat, kalau ini tidak melalui pusat sembarang, maka pasti hasilnya pun sama 22 derajat. Kita tarik lagi misalkan ke bawah, asalkan ujung dengan ujung kita tarik ke kulit akan 22 derajat juga. Jadi di sini pun 22 derajat dan seterusnya. Selalu begitu. Itu sudut keliling dan tali busur. Jadi ini 22 derajat, ini pun 22 derajat, ini pun 22 derajat. Ini hubungan antara sudut keliling dan tali busur. Ini akan kita pakai untuk mengerjakan soal-soal 5 soal berikut ini. Soal pertama sebagai pemanasan, silakan bisa di pause videonya lalu dicoba dulu. Kita samakan jawabannya. Tentukanlah besar sudut ABD. Ya. ABD. Nah, kita fokus dulu ke segitiga ini.
Di sini ada diameter. Nah, kalau diameter ya di video sebelumnya, kalau diameter ditarik dari ujung diameter, maka pasti 90 derajat. Begitu. Ini kan hubungan antara sudut keliling dan sudut pusat. Sudut pusatnya 180 derajat, setengahnya berarti 90 derajat. Jadi BAD adalah 90 derajat. Ditanyakan ABD. Karena segitiga totalnya itu kan 180 derajat ya. Di sini ada 90, di sini ada 38. Maka sisanya tinggal 52 lagi. Sehingga total 180. Begitu. Ya, 90 tambah 38 ditambah 52, totalnya 180. Jadi ABD jawabannya adalah 52 derajat. Sekarang nomor B, segitiga, sudut ADC. ADC. Baik, kita lengkapi aja. Karena ini diameter, dari diameter ujungnya ditarik, pasti 90. Pasti 90, begitu. Sehingga yang ini gampang, berarti tinggal 180 dikurangi 122. Ini kan 122 ya. 180 dikurangi 122 adalah 58 derajat. Begitu, karena totalnya harus 180 derajat. Sehingga ADC tinggal 38 ditambah 58. Jadi 96 derajat. Nomor 2, silakan. Kita bahas. Diketahui hanya dua sudut ini. Ditanyakan sudut DCB. DCB. Nah, di sini. Baik, ini tambahan trik ya. Sebelumnya kita sudut keliling dan sudut pusat. Kita fokus kepada dua sudut. Sekarang muncul di sini tali busur. Kita coba untuk mengeksplor tali busur. Nah, kita bergerak dari yang diketahui. Ini 22 derajat ya. Menghadap ke tali busur mana? Menghadap ke tali busur ini. Seperti itu. 20 derajat. Nah, sekarang tali busur ini kalau ditarik kan menghasilkan ini juga. Nah, sifatnya berarti sama ya. Karena tali busurnya sama, maka kalau ditarik garis, maka sudutnya membentuk sudut yang sama besar, sehingga ACD 22 derajat. Begitu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah DCB. DCB. Kita sudah punya ini, tinggal kita nyari yang ini. Nah, ini ya busurnya yang mana? Kita lihat, selidiki ini dan ini. Oh, ternyata ke diameter ya. Nah, kalau diameter mah pasti 90 derajat lah. Ya, pasti 90 derajat. Ini kan sudut pusat, ini sudut keliling. Sehingga DCB tinggal dijumlahkan saja. 22 derajat ditambah 90 derajat jadi 112 derajat. Sekarang sudut DBC. Sudut DBC. Gitu. Ini busur ya. Di hadapannya adalah 35 derajat. Busur yang sama kalau kita tarik ke sini ini 35 derajat, yaitu untuk ini aja. Mengulang hubungan antara sudut keliling dan busur, begitu. Baik, sekarang kita ini sudut DBC ya. Total sudut segitiga itu 180 derajat, ya kan? Nah, ini 35, ini 90, berarti totalnya berapa ini? Ini sisanya berarti tinggal 55 lagi. Sehingga 35 derajat tambah 90 tambah 55 derajat adalah 180. Begitu. Nah, tapi yang diinginkan adalah DBC, artinya sudut yang ini. Nah, udah aja berarti 55 tinggal dikurangi 22 derajat. 55 dikurangi 22 derajat adalah 33 derajat. Jadi jawabannya adalah 33 derajat.
Nomor 3, silakan dicoba. Hanya diketahui sudut ini dan sudut ini. NL itu diameter, ya, karena melalui titik pusat. Sedangkan KM bukan. Nah, ditanyakan adalah KNL. Baik. KNL, ini segitiga ini. Nah, karena melalui titik pusat, langsung kita ingat hubungan antara titik pusat dan sudut pusat dan sudut keliling. Karena diameter 180 derajat, maka sudut kelilingnya adalah 90 derajat. Mana sudut kelilingnya? Sudut keliling itu dari ujung sini ditarik, dari ujung ini ditarik. Berarti sudut kelilingnya adalah NKL. NKL berarti 90 derajat. Begitu. Nah, kalau di sini 90 derajat, di sini 30 derajat, segitiga ini totalnya kan 180. Berarti kita sudah punya 90, kita sudah punya 30, berarti yang ini tinggal 60 derajat. Sekarang yang nomor B, KML. KML. Ingat, kita sudah punya sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kalau yang ini tidak melalui pusat, berarti jangan pakai pusat. Kita bisa kita punya opsi lain, yaitu busur dan sudut keliling. Itu triknya. Kalau pusat, berarti pusat dan sudut keliling. Tapi kalau tidak melalui pusat, berarti kita cek busur dan sudut keliling. Nah, busur yang mana? Ini busur. Ya, ini busur. Di hadapannya adalah 60 derajat. Maka pasti dari busur yang sama, kalau ditarik garis sana ke sana, pasti 60 derajat juga. Itu hubungan antara busur dan sudut keliling. Ditarik di sana 60, pasti ditarik kemanapun 60 derajat. Jadi KML adalah 60 derajat. Sekarang nomor C, PLM. Ya. Titik P itu yang ini. Maksudnya yang ini, yang titik P itu. PLM. Ini jadi sudut yang dimaksud adalah yang ini. Baik, berapa sudutnya? Ini P itu yang ini ya, perpotongannya. Enggak ketulis. Nah, karena sudut berlawanan, ini 50 derajat, pasti di sini juga 50. Ini 55 derajat, pasti di sini pun 55 derajat karena sudut berlawanan. Berarti 55 derajat. Total kan harus 180, berarti sisanya tinggal 65 derajat lagi. Supaya jadi 180 derajat. Silakan dicoba. Baik, kita cokkan jawabannya. Yang diketahui adalah sudut ini dan ini tegak lurus. Ya. Garis ini tegak lurus. Ditanyakan UST. Ditanyakan UST. Demikian. Nah, kita eksplor dua hal, yaitu titik sudut dan sudut pusat dan sudut keliling, dan yang kedua adalah busur dan sudut keliling. Nah, diketahui ini 55 derajat. 55 derajat di hadapan siapa? Tali busur UT. Nah, ada lagi nggak yang menghadap ke UT? Dari U, garisnya yang ada adalah ini. Dari T, garisnya ada yang ini. Berarti sudut kelilingnya sama. 55 derajat. Itu kan yang kita pelajari. Kalau tali busur ditarik kemanapun, hasilnya pasti sama persis. Berarti jawabannya adalah UST 55 derajat. Sekarang sudut RUS. RUS. Silakan coba. RUS, segitiga ini kan. Karena dalam segitiga total sudut adalah 180 derajat. Di sini kita punya 55, di sini punya 90. Berarti tinggal berapa lagi? Tinggal 35 derajat
lagi. Berarti RUS jawabannya adalah 35 derajat. Sekarang yang C, STO. STO. Ini ya, sudut ini ya. Baik. Berarti kita perlu tahu yang ini atau yang ini. Begitu. Ini bisa kemungkinan banyak cara ya. Bisa banyak cara. Cuman kita explore dari yang ada. Titik sudut pusat dan sudut keliling. Ini kan sudut pusat ya. Nah, seperti itu. Sudut pusat. Kalau sudut pusat itu berarti berapa? 2 kalinya, 110 derajat. Begitu. Nah, di video pertama kita sudah belajar ini jari-jari, ini jari-jari. Namanya jari-jari pasti sama panjangnya. Kalau sama panjang berarti sudutnya sama. Sudut yang ini sama. Karena sudut ini menghadap ke jari-jari ini, sudut ini pun menghadap ke jari-jari ini. Karena sama, berarti sudutnya pun sama. Begitu. 110, berarti tinggal berapa lagi ke 180? Tinggal 70 derajat lagi. 70 derajat dibagi kedua ini, berarti masing-masing adalah 35 derajat. Demikian. Ini sudah diketahui 35 derajat. STO, ini adalah satu sudut ini. Ya, berarti STO tinggal ini dikurangi 35 derajat. Kita tahu STU ini adalah 90 derajat. Dari mana tahu STU 90 derajat? Ini kan titik sudut. Ini sudut pusat, ya, sudut pusat 180. Kalau ditarik ke sini dan ditarik ke sini ujung dan ujung, pasti ini setengahnya. Setengah dari 180 adalah 90 derajat. Ini sudut ini totalnya 90 derajat. Berarti yang ini ya tinggal 90 derajat dikurangi 35 derajat sama dengan 55 derajat. Jadi STO adalah 55 derajat.